Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah perusahaan penyewaan DVD bisa berubah jadi raksasa hiburan yang menguasai dunia? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal kupas tuntas kasus yang luar biasa menarik ini. Kita akan lihat persisnya gimana Netflix pakai teknologi informasi, bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat merombak total bisnis mereka. Biar gampang ngikutinnya, pembahasan kita hari ini udah dibagi jadi 6 fase penting. Kita bakal mulai dari krisis awal yang hampir bikin mereka bangkrut, terus ngelihat gimana mereka lompat ke dunia digital, bongkar senjata rahasia data mereka, ngintip jeroan sistem informasinya, ngomongin tantangan yang ada sekarang, sampai narik kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari semua ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, krisis model bisnis tradisional. Buat benar-benar paham seberapa hebatnya kesuksesan Netflix sekarang, kita harus lihat momen krisis yang hampir ngancurin perusahaan ini. Bayangin ya, dulu model bisnis mereka itu ngirim DVD fisik lewat pos. Terus tiba-tiba, minat orang ke DVD fisik anjlok. Dan di saat yang sama, penggunaan internet buat konsumsi media digital lagi meledak gila-gilaan. Ini benar-benar kombinasi badai yang sempurna. Kontrasnya tuh kerasa banget. Di satu sisi, model lama yang ngandelin rantai pasokan fisik itu lambat dan biaya distribusinya tinggi banget. Di sisi lain, audiens udah berubah. Kalian juga pasti ngerasain kan? Pelanggan modern itu nggak suka nunggu. Kita maunya serba instan, konten yang on demand, dan pastinya pengalaman menonton yang dipersonalisasi khusus buat kita. Nah, karena terancam punah, masuklah kita ke bagian kedua, transformasi ke platform digital. Keputusan Netflix saat itu bener-bener nekat tapi brilian. Mereka mutusin buat putar haluan jadi platform streaming digital. Tapi masalahnya, mereka nggak bisa sekedar bikin website biasa. Buat ngelayanin jutaan orang di seluruh dunia secara bersamaan tanpa crash, mereka butuh infrastruktur cloud computing yang super masif buat nyimpen data raksasa dan distribusin video dengan mulus. Transisi gila-gilaan ke teknologi cloud ini ternyata jadi game changer buat mereka. Kecepatan akses naik drastis, operasional jadi jauh lebih efisien secara biaya, dan teknologi benar-benar berubah dari yang tadinya cuma fungsi support, jadi jantung utama dari bisnis Netflix itu sendiri. Lanjut ke bagian ketiga. Gimana infrastruktur tadi diubah jadi strategi yang cerdas? Inilah senjata rahasia mereka. Analitik data. Netflix itu sebenarnya nggak cuma sekedar muterin video buat kita. Tiap kali kita pakai aplikasinya, mereka secara agresif ngumpulin data kita. Film apa yang kita klik, seberapa lama kita nonton sebelum akhirnya di-pause, genre apa yang paling sering ditonton, sampai riwayat pencarian kita. Intinya, mereka ngumpulin puzzle kebiasaan kita buat cari tahu apa yang pengen kita tonton, bahkan sebelum kita sendiri kepikiran. Dan dari tumpukan data tadi, masuklah peran artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI ini tugasnya meracik data perilaku kita untuk merombak total tampilan homepage biar pas banget sama selera masing-masing. Hasilnya, kita jadi ngerasa, wah ini film gue banget nih. Terus berujung binge watching berjam-jam dan akhirnya menciptakan loyalitas merek yang susah banget dipatahin. Seru kan? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, anatomi sistem informasi Netflix. Mari kita bongkar jeroannya. Kalau kita lihat komponen-komponennya, kelihatan banget kalau sistem informasi adalah fondasi mutlak operasi global mereka. Ada hardware yang isinya server cloud raksasa, software berupa mesin AI canggih, basis data konten yang luar biasa besar, jaringan internet global, prosedur keamanan yang ketat, dan pastinya orang-orang hebat di baliknya, kayak developer dan data analis. Semuanya kerja bareng jadi satu ekosistem yang kohesif. Integrasi sistem yang super rapih ini langsung ngasih dampak nyata. Pelanggan global mereka meroket, pendapatannya melonjak tajam, dan secara otomatis memposisikan Netflix sebagai raja di pasar streaming yang posisinya sangat sulit buat digoyahkan sama pesaing. Tapi, ya, semakin tinggi pohon, pasti semakin kencang anginnya. Kita bahas ini di bagian kelima, tantangan dan strategi bertahan. Ada di posisi puncak, itu artinya mereka jadi target utama. Netflix sekarang harus tempur ngelawan musuh-musuh di era digital. Mulai dari masalah keamanan siber kayak hacker yang ngincar data pengguna, masalah latensi internet atau koneksi ngadat di berbagai belahan dunia, sampai yang paling berat, saingan dengan kantong kebal kayak Disney+, Amazon Prime, HBO Max, sampai YouTube. Terus gimana cara mereka counter serangan ini? Netflix nggak tinggal diam. Mereka masang pemantauan keamanan yang real-time, ngebangun jaringan CDN atau Content Delivery Network di seluruh dunia biar kita nggak pernah ngerasain yang namanya buffering. Dan tentunya bikin konten-konten original eksklusif.
Jadi orang mau nggak mau harus langganan Netflix karena film atau seriesnya cuma ada di situ. Nah, dari semua perjalanan tadi, kita sampai di bagian terakhir, pelajaran kunci dalam transformasi digital. Dari eksplorasi materi kita hari ini, buktinya udah sangat jelas. Inovasi teknologi yang dieksekusi dengan matang, itu bisa mengubah total model bisnis. Perusahaan tuh wajib banget adaptif sama dunia digital. Dan buat saat ini, data udah sah jadi aset strategis yang paling berharga buat sebuah organisasi. Kalau kalian cuma bisa ingat satu hal aja dari seluruh bedah materi kita, ingatlah 5 prinsip utama ini. TI merombak bisnis, organisasi harus lincah secara digital, data adalah senjata utama, inovasi menciptakan keunggulan, dan sistem informasi adalah penggerak strategi global. Ini adalah aturan main kalau mau selamat dan menang di ekonomi digital zaman .now. Sebelum kita tutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat bahan renungan kalian. Coba bayangin, kalau detik ini juga kalian diangkat jadi CIO atau Direktur Teknologinya Netflix. Gebrakan atau inovasi berani apa yang bakal kalian bikin selanjutnya biar Netflix tetap jadi raja di industri ini? Coba dipikirin ya. Makasih banget udah ngikutin sesi bedah materi yang super seru ini dan sampai jumpa di eksplorasi kita yang berikutnya.